Halo teman-teman Sobat Hunter. Nah, beberapa hari yang lalu kita bahas untuk senapan angin yang seri ini yaitu VX yang kemarin itu bogel ya. Yang mini, panjang larasnya 40 cm dan tabungnya bocap 300 cc. Kalau yang saat ini ready, ini ada yang VX dengan panjang larasnya 55 cm, tabungnya bocap 500 cc atau biasa orang menyebutnya yang versi long. Hari ini kita akan bahas tuntas karena ada perbedaan dari jumlah shoot, harga, terus ada di ruang ledaknya juga. Walaupun dari fitur semuanya, mulai dari chamber, tabung dan sebagainya, tampilan luarnya hampir sama. Kita akan bahas tuntas dan pastinya simak video ini sampai akhir, jangan di skip. Sudah siap? Yuk kita akan masuk ke detail videonya. Nah, sebelum kita bahas mengenai spek lengkapnya, di awal video seperti biasa kita bahas dulu mengenai harganya ya. Nah, untuk yang versi long ini harganya lebih mahal ya, yaitu sekitar selisihnya 200 sampai 300 ribuan. Ini harga promo senapan angin saja. Yang VX dengan panjang larasnya 55 cm versi long. Ini harga promonya Rp3.600.000. Ini untuk harga tersebut hanya harga senapan angin saja ya. Belum termasuk dengan ongkos kirim dan paket full set. Jika teman-teman nanti pengen cek ongkos kirimnya berapa, terus untuk paket full setnya juga berapa, silakan nanti bisa langsung menghubungi timnya kami via WA yang nomornya ada di video. Oke ya, harga sudah, lanjut. Kemudian kita bahas mengenai larasnya dulu. Nah, untuk larasnya ini dari bahan yang sama persis, model serombongnya juga sama persis. Ya, cuma bedanya panjangnya ini dia menggunakan ukuran 55 cm, selisihnya sekitar 15 cm kalau dibanding dengan yang bogel mini kemarin ya. Untuk bahan sama, diameter lingkar juga sama, kemampuannya yang membedakan. Jadi untuk akurasi maksimal dari senapan angin tipe ini yaitu standarnya sekitar 80 sampai 85 meter masih bisa. Kalau yang kemarin itu terbatas di sekitar 70-an meter untuk akurasinya. Sebenarnya yang kemarin itu yang mini digunakan untuk di jarak 85 meter itu masih bisa. Cuman untuk mengontrol akurasinya akurat lebih mudah, dia yang pakai larasnya panjang. Jadi itu perbedaannya. Oke. Bahan dari baja sama. Ya, alur bagian dalamnya laras juga sama. Mimis yang cocok juga sama seperti kemarin. Jika teman-teman pengen tahu yang seperti yang kemarin, bisa langsung aja tonton videonya. Yang linknya ada di kolom deskripsi di bawah atau di kolom komentar paling atas. Oke ya. Dari laras sudah. Lanjut kemudian tabung. Nah, versi tabungnya ini sama bocapnya. Tapi yang kemarin dia itu lebih pendek. Walaupun lingkar diameternya sama ya. Jadi yang kemarin itu 300 cc. Kalau yang ini tabungnya 500 cc. Oke. Untuk jumlah shootnya juga beda. Kalau yang ini sekali isi angin maksimal 2000 sampai 2500 PSI, yaitu untuk settingan power yang paling besar bisa digunakan untuk menembak 30 sampai 40 kali shoot. Kalau yang mini 300 cc kemarin sekitar standarnya sama ya. Isi angin penuh, settingan power yang paling kencang standarnya sekitar 20 sampai 30 kali shoot. Ada selisih jumlah shootnya ya. Jumlah tembakannya beda. Bahannya sama dari bahan Dural Taiwan, tapi yang ini versi 500 cc. Oke, jelas ya. Kemudian lanjut di sekat bagian tengah. Kalau yang kemarin kan ada power plenumnya. Kalau yang ini masih belum, standar non power plenum, tapi ada sekat tabungnya. Dan posisi sebelah kanan sama, yaitu penempatan di pengisian angin. Nah, untuk pengisian anginnya sama, dia menggunakan mini coupler setengah TSM seperti ini. Nanti kalau pengen isi angin pakai pompa manual 3 stek atau 4 stek bisa. Oke, jelas ya. Berikutnya lanjut ke bagian chamber ya. Untuk chambernya sama juga, memiliki lingkar tebalnya, terus besarnya, bahan yang dipakai, pengerjaannya sama persis dengan yang sebelumnya, yang mini. Ya, jadi ini sama persis, cuma bedanya nggak ada power plenum gitu aja. Untuk bahannya dari bahan Dural Special Grade A, pengerjaannya pakai mesin full CNC luar dalam seperti ini. Tampak sebelah kiri seperti ini, tampak sebelah kanan seperti ini. Oke ya, bisa dilihat. Nah,
Jelas? Oke, ini full CNC. Terus untuk varian warnanya ada dua. Warnanya hitam merah seperti ini untuk variannya. Ada juga yang warna hitam jingga atau orange seperti ini. Sebenarnya bukan warna chambernya yang beda. Cuman varian dari atributnya. Kayak serombong larasnya. Terus dari lumayan valve. Terus ada di pelatur dan sebagainya. Cuman itu aja variannya. Chamber sama. Persis ya. Terus lanjut lagi. Di bagian manometer. Nah, manometernya ini posisi ada di bagian bawah. Sama ya, untuk pengisian anginnya maksimal 2500 PSI. Tidak boleh lebih. Jadi kemarin teman-teman ada yang tanya, Mas kalau diisi lebih gimana? Jawabannya tidak disarankan. Karena nanti kalau pengisian angin lebih, bisa bahaya, bocor, rusak dari unitnya, dan sebagainya. Jadi patuhi peraturan yang sudah ada, yang sudah diinformasikan oleh pihak pabrik. Untuk pengisiannya 2000 sampai 2500 PSI saja. Oke ya, lanjut kemudian bagian rel dulu. Sama untuk relnya yang mini boga atau yang versi long ini relnya sama, ukurannya 22 mili. Picatinny non adapter ya, jadi tidak ada adapternya. Nanti kalau teman-teman pasang teleskop pastikan mountingnya ukuran penjepitnya 22 mili. Oke. Berikutnya pengisian mimis dulu. Nah, untuk pengisian mimisnya sama, dia menggunakan sistemnya single dan magazin. Magazin bawaannya dia pakai yang versi 14 round bawaannya. Nanti kalau teman-teman pengen ubah atau pengen pakai magazin, tolong diperhatikan. Khususnya teman-teman yang sobat hunter pemula ya. Kemarin banyak sekali kendala, yaitu pemasangan magazinnya ada yang kurang tepat. Mimisnya ada yang kebalik. Alhasil nanti kalau mimisnya kebalik, biasanya mimisnya macet di dalam laras. Ya, seperti itu. Nanti kalau teman-teman bingung bagaimana cara pengoperasian dari single shoot ataupun magazin, silakan bisa langsung menghubungi timnya kami, siap dibantu. Oke ya. Terus lanjut lagi bagian pelatuk. Nah, untuk versi pelatunya sama persis, yaitu dia menggunakan pelatuk trigger match seperti ini. Ya, cukup nyaman digunakan. Dan bagian sebelah kanan sudah ada safety atau pengaman picunya. Kelihatan nggak? Nah, ini safety-nya bisa teman-teman fungsikan sendiri sesuai kebutuhan, sesuai selera. Jadi kalau ditekan ke depan seperti ini, dia posisinya ngunci. Kalau ke belakang seperti ini, dia siap nembak. Nanti teman-teman bisa coba ada sendiri. Oke ya. Terus lanjut. Kemudian di bagian popor dulu. Sama juga untuk popornya, ini popor mode taktikal ya. Dari bahannya Atom ABS Teflon, modelnya L seperti ini. Juga untuk yang seri VX ini, popornya hanya standar saja. Tidak ada yang versi lipat. Jika teman-teman cari yang versi lipat, mohon maaf ya. Yang kemarin mini 300 mili, yang versi long 55 cm, ya ini yang 500 cc. Ini untuk popornya hanya ready standar non lipat saja. Informasi pembeliannya monggo teman-teman bisa langsung menghubungi timnya kami via WA, siap untuk dibantu. Oke, ini popornya bisa maju mundur, bisa dilepas juga seperti ini. Jelas ya. Terus lanjut panjang keseluruhan dan bobot. Nah, kalau bicara soal panjang keseluruhan beda ya. Kayak kemarin tuh karena dia menggunakan panjang larasnya 55 cm. Ini panjangnya standar sekitar 100 sampai 103 cm panjang keseluruhannya, dengan bobotnya 3 sampai 4 kiloan kurang lebihnya. Jadi seperti itu. Nanti kalau teman-teman masang teleskop, perdam, bipod dan sebagainya, otomatis untuk bobot dan panjangnya beda. Oke ya, jelas ya. Semua sudah oke. Nah, sebelum saya tutup, kesimpulan terakhir. Ini untuk versi yang VX panjang larasnya 55 cm, tabungnya bocap 500 cc atau yang versi long. Untuk akurasinya lebih jauh akuratnya ya. Terus untuk tabungnya dia volume angin lebih banyak, jumlah tembakannya juga lebih banyak dibanding dengan yang dulu yang tabungnya 300 cc yang mini ya. Terus chamber sudah full CNC luar dalam. Saya rekomendasikan bagi teman-teman sobat hunter yang sudah pernah pakai ya. Yang pemula nanti bisa langsung
konsul dulu dengan timnya kami. Nanti kami bantu pandu bagaimana cara penggunaannya. Karena ini konstruksinya ada sedikit lebih rumit dan banyak di bagian titik-titiknya, mulai settingan power, terus dan sebagainya. Ini apa namanya, agak rumit dikit. Oh ya, hampir lupa, yaitu kita bahas dulu. Hampir saya tutup. Settingan power, ya mohon maaf. Jadi settingan power tadi sebelum saya jelaskan ya. Settingan power, cancel kokang dan set levernya ini untuk senapan anginnya kurang lebih sama dengan yang kemarin. Kokangnya menggunakan tarik grendel samping seperti ini. Oke, satu track atau satu gigi. Settingan powernya dia menggunakan sistem drat seperti ini. Terus untuk sebelah kirinya dia menggunakan cancel kokang seperti ini. Ya, ini bahan dari sama, dural juga, pengerjaan CNC, cukup rapi, cukup oke. Nah, teman-teman juga nanti memfungsikannya seperti apa. Dan saya ulangi lagi untuk kesimpulan terakhir tadi ya, karena senapan angin tipe ini konstruksinya ada banyak, agak sedikit rumit. Mungkin teman-teman yang pemula ingin nyoba senapan angin tipe ini bisa nanti konsul dulu dengan timnya kami. Siap untuk dibantu. Oke ya, untuk pembeliannya bisa COD, full transfer atau lewat marketplace Shopee bisa. Nanti silakan untuk melihat unitnya. Saran saya bisa video call dulu dengan timnya kami via WA, siap untuk dibantu. Oke, itu aja. Nanti kita next episode kita coba bahas tes akurasi dan set komplit full setnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Sekian terima kasih. Salam satu laras dari Jawa Timur ya. Oke.